Rasanya lucu membaca pernyataan politisi Partai Demokrat Ricky Kurniawan yang dilansir pikiranrakyat.com. Ia menyebut rekor korupsi terbesar di Indonesia terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Apa tidak salah? Ricky menilai mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya sibuk menangani radikalisme yang katanya tidak ada sangkut pautnya dengan kemunduran yang terjadi di Indonesia saat ini. Kemunduran apa yang Anda maksud? Pasti Ricky sudah buta hati dan buta mata. Coba ambil cermin dan berdiri di depan kaca dulu. Pasti Ricky akan lihat bagaimana ternyata KPK memang sudah tidak benar sejak era kepemimpinan SBY sebagai presiden. KPK itu memang sudah busuk jauh sebelum Jokowi menjabat presiden. Dari dulu KPK sudah tidak benar dan tebang pilih kasus. Contohnya Nasaruddin dan Angelina Sondak. Sudah beberapa kali Edi Baskoro Yudhoyono yang akrab dipanggil Ibas disebut-sebut terlibat dalam berbagai kasus korupsi semasa kepemimpinan ayahnya SBY. Tapi, apakah Ibas pernah dipanggil KPK? Belum lagi baru-baru ini, Dewan Pengawas KPK memecat secara tidak hormat pegawai KPK yang terbukti mencuri emas 1,9 kg dari hasil sitaan korupsi. Ditambah lagi, salah satu penyidik KPK yang minta uang hampir 1,5 miliar rupiah kepada wali kota Tanjung Balai. Jika diurai satu persatu, masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa KPK memang sudah busuk dari dalam dan waktunya harus dibersihkan. Bayangkan, tahun 2019 lalu, menurut politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, anggaran yang digelontorkan untuk KPK sebesar 15 triliun rupiah. Sedangkan kerugian negara yang dikembalikan hanya 3,4 triliun rupiah. Apakah anggaran negara dengan kerugian negara yang dikorupsi sudah optimal dikembalikan? Pasti jauh dari harapan. Parameter suksesnya penindakan korupsi itu dilihat dari pencegahan, penindakan, dan pengembalian kerugian negara. Jadi, kalau sekarang terjadi perombakan besar-besaran pada sistem di KPK, berarti KPK sudah semestinya diperbaiki agar badan anti rasuah itu benar-benar bekerja sesuai tupoksinya. Ingat, justru di era Jokowi KPK dibenahi. KPK mulai kembali ke tujuan awal, yakni berenggus koruptor, bukan berpolitik dengan koruptor. Buktinya, sejak Novel Baswedan dinyatakan tidak lulus TWK, KPK berhasil menetapkan komplotan koruptor di DKI Jakarta yang merugikan uang negara 152,5 miliar rupiah. Belum lagi kasus korupsi besar di Jiwasraya. Di era Presiden Jokowi, nasabah Jiwasraya tidak dirugikan. Uang nasabah tetap dikembalikan. Tapi di zaman SBY, uang nasabah Bank Senturi belum juga dikembalikan. Meskipun sudah dibuat pansus oleh DPR. Benar kata Denny Siregar, orang-orang lama di KPK tidak mau kehilangan zona nyaman. Mereka tetap sibuk menangkap teri karena ada pendapatan di sana. Kalau ada sistem, kan mereka tidak bisa cari makan lagi. Orang-orang itu berada di wadah pegawai KPK. Siapapun ketua KPK harus tunduk pada serikat pekerja di sana. Karyawan yang atur bosnya. Ngeri kan? Itulah kenapa ada revisi Undang-Undang KPK. Itulah kenapa ada TWK. Supaya bisa memberantas korupsi. Internal KPK harus bersih dulu dari pelaku koruptor. Gimana bisa korupsi diberantas
kalau penegak hukumnya korupsi. Sudah terlalu lama KPK dijadikan sarang pemerasan, sarang politik, sarang ideologi, dan sebagainya. Itulah gunanya Firly Bahuri. Dia jadi bulldozer terdepan untuk membersihkan KPK yang sudah terlalu lama kotor selama ini. Membersihkan tikus harus dengan tangan besi. Hanya polisi yang bisa melawan mantan polisi. KPK ke depan diharapkan bisa membangun sistem pencegahan korupsi, sehingga orang mau korup tidak bisa karena sistem menghalangi mereka. Bukan cuman ditangkapin doang. Yang ditangkap 1 orang yang masih bisa korup 1000 orang. Sama aja bohong. Keren juga caranya Pak D. Pantas engkau jadi presiden 2 periode. Caramu aduhai sekali. Semua bidak ditaruh di tempatnya. Dan pada saat yang tepat, skakmat. Selesai semua. Itulah yang dia sebut ingin memperkuat KPK. KPK bukan diperlemah. Justru hendak dikembalikan ke jalur yang sebenarnya. Kalau begitu, yuk kita sama-sama angkat secangkir kopi bersama Denny Siregar. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.